Sukawati Prasnahub. Om Sukawati Prasnahub. Amitofo. Halo stasiun SC semua, dimanapun berada, kembali bersama saya Vina dan telah hadir bersama kita semua Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Sice Vina. Ya. Stasiun SC saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna pada tanggal 27 Juli 2025 hari Minggu jam 1 siang dengan tema Japamala Pemurnian dan Tolak Bala Maha Bodhisattva Avalokiteswara, di mana upacara kali ini masih dalam edisi pengumpulan buah kebajikan Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning Amanat dari Buddha Amitabha. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan langsung berbicara dengan Mahaguru. Ya, Mahaguru, Adinata bulan ini adalah Maha Bodhisattva Avalokiteswara. Betul sekali. Ya, mungkin biasa kita taunya beliau adalah Kuan Im Pusa, betul nggak Mahaguru? Tidak salah, betul sekali. Untuk merefresh memori kita semua mengenai beliau, mungkin Mahaguru bisa menjelaskan siapakah beliau, bagaimana perjuangan beliau, dan bagaimana kehidupan beliau sampai menjadi seperti ini. Iya, baik Sice Vina, terima kasih kepada semua Susung Suci Oma Sedharma yang menyaksikan video penjelasan mengenai tema maupun adinata upacara api homa yang akan diselenggarakan di Wihara Sukawati Prasna pada bulan Juli nanti. Semoga penjelasan kami nanti akan bisa memberikan banyak pengetahuan dan sekaligus juga bisa menambah semangat bagi kalian semua untuk menjalankan pelatihan diri dan juga berpegang pada Buddha Dharma. Amitofo. Ya, adinata kali ini api homa di Wihara Sukawati Prasna di bulan Juli adalah Maha Bodhisattva Avalokiteswara. Ya, beliau adalah Kuan Im Pusa. Dan tentunya Kuan Im Pusa pun juga sudah sangat-sangat familiar ya bagi umat Buddha tentunya ya, karena beliau merupakan salah satu bodhisattva ataupun Maha Bodhisattva yang paling banyak diidolakan juga ya oleh para umat Buddha gitu secara khusus. Karena apa? Karena beliau dikenal dengan cinta kasih dan juga belas kasihnya kepada makhluk hidup. Ya. Jadi tentunya kita tahu ya ada beberapa versi juga ya mengenai riwayat Kuan Im Pusa gitu ya. Dan yang satu mungkin yang saya bisa berikan penjelasan tentang beliau adalah cerita tentang legenda tentang beliau turun ke dunia ya menjadi putri Miaosan ya. Ya, beliau adalah merupakan putri bungsu ataupun putri ketiga dari seorang raja di zaman tersebut gitu. Cuman beliau mendapatkan perlakuan yang kurang begitu baik ya dari kakak-kakaknya ya kan, terus juga dari orang-orang yang ada di istana gitu kan. Jadi mereka yang mencoba untuk berniat jahat terhadap Miaosan itu berusaha untuk ya mau menangkap beliau, kemudian mungkin ada mau membunuh beliau gitu ya. Tapi di kerajaan tersebut ada yang namanya panglima yang melindungi dan juga menjaga beliau ya. Jadi di saat beliau hendak dilarikan dari istana gitu, nah beliau ditemani oleh ya panglima itu gitu ya, sehingga beliau bisa terselamatkan. Tapi tidak itu saja, bahwa beliau pun juga terselamatkan karena memiliki yang namanya keyakinan yang sangat besar ya kepada para Buddha gitu ya. Jadi juga mungkin karena juga punya karma jodoh yang sangat kuat dengan Buddha Amitabha ya, sehingga beliau mendapatkan perlindungan di saat hendak menghadapi mara bahaya, kemudian dari usaha untuk pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, beliau mendapatkan perlindungan juga dari Buddha Amitabha sehingga beliau bisa selamat gitu. Nah, kemudian beliau juga banyak berlatih meditasi, dibimbing oleh Buddha Amitabha. Kadang juga Buddha Amitabha mengutus bodhisattva lainnya atau Buddha yang lain untuk memberikan bimbingan dan juga pengajaran kepada Kuan Im Pusa atau Miaosan itu ya.
sehingga beliau bisa mencapai penerangan ya, penerangan sempurna gitu ataupun pencerahan gitu sampai beliau mencapai tingkat bodhisatwa. Beliau bisa cepat mencapai tingkat bodhisatwa karena beliau di saat selesai di saat mendapatkan bimbingan berlatih gitu, beliau langsung turun gunung untuk menolong banyak insan gitu dengan cinta kasih dan belas kasihnya, sehingga pencapaian tingkat bodhisatwa beliau itu cepat mengalami peningkatan ya. Dan tapi walaupun beliau ini juga cepat ya mengalami peningkatan, tapi beliau juga berikrar untuk menunda kebudahannya. Oh, Ya, demi untuk mengosongkan neraka ya, hampir seperti Bodhisatwa. Siti Garba punya ikrar ataupun misi yang sama gitu. Untuk sebelum neraka kosong, ya beliau juga tidak ingin mencapai kemudahannya gitu ya. Cinta kasih dan belas kasihnya itu sangat besar sekali. Ya perwujudan tentunya sudah tahu lah ya, banyak perwujudan juga. Beliau juga 33 wujud manifestasinya ya kan, tapi perwujudan beliau yang yang awalnya adalah seperti ini gitu, memegang vas ya, kemudian dengan memegang daun liang liu gitu. Ya, jadi beliau bermanifestasi juga untuk kebutuhan menolong insan. Jadi perwujudan beliau itu bisa beda-beda gitu ya. Ada yang naik di atas naga, ya kan. Ada yang perwujudannya juga ada berdiri ikan-ikan, ya kan. Ada juga yang menggendong anak gitu ya. Jadi beliau tuh bermanifestasinya sangat banyak sekali gitu untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh banyak insan. Baik sekali, ulas aslinya sangat besar ya Mago. Betul. Sehingga pernah juga mungkin karena perwujudan itu salah satunya menggendong anak. Saya pernah mendengar ada yang memohon untuk diberikan berkah anak. Betul. Kaitannya dengan itu ya Mahaguru. Ya betul sekali. Jadi api homa ini juga bertepatan juga di bulan Juli ini pun juga hari sejid dari Kuan Yin Pusa gitu ya. Tanggal 19 bulan 6 lunar, yaitu pencapaian beliau mencapai penerangan sempurna. Gitu. Pas banget ya Mahaguru. Berarti kita mengadakan 2 momen ya dalam api homa, kita juga merayakan untuk sejidnya beliau juga. Oh ya, oke. Kemudian mengenai temanya Mahaguru, Japamala Pemurnian dan Tolak Bala Mahabodhisatwa Avalokiteswara. Ini Japamala pemurnian yang seperti apa? Kemudian tolak bala tuh termasuk apa aja tuh Mahaguru kira-kira? Iya, seperti itu. Tentunya paling pertama itu adalah pemurnian dari segala karma buruk kita. Tapi juga beliau juga ini untuk pemurnian bagi tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Yang kadang seringkali kita berbuat hal-hal yang negatif dengan menggunakan ketiga panca indera kita ini, maksudnya dengan melalui ucapan, melalui pikiran maupun melalui perbuatan kita gitu. Jadi kita karma itu bermula dari sana gitu. Jadi itu biasanya akan ada pemurnian terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita gitu. Jadi itu juga bisa untuk memurnikan diri kita dari kilesa-kilesa juga, jadi kekotoran batin, dari satu kekotoran yang kita lakukan di masa-masa lampau, ya, yang mungkin itu juga masih mengendap di dalam batin kita. Nah itu juga dibantu untuk pemurniannya. Sudah mengkerak ya Mahaguru? Ya, sudah mengkerak, sudah berlapis-lapis debunya gitu ya. Nah, kita juga dapat pemurnian dari segala kesalahan-kesalahan ya yang kita lakukan juga mungkin yang tidak kita sengaja gitu kan, ataupun juga yang disengaja, yang tidak disengaja mungkin kan. Nah, itu juga kita mendapatkan pemurnian hal itu juga. Gitu. Sedangkan kalau misalkan tolak balanya itu adalah untuk menghindari kita dari mara bahaya, bencana, malapetaka, kemudian juga dari
gangguan-gangguan energi negatif, sama juga dengan gangguan penyakit ya. Oh, Nah, jadi ini pun juga bisa bersifat untuk penyembuhan kita dari penyakit secara spiritual maupun secara emosional. oh, lengkap ya Maha Guru. Ya, Nah, kemudian pemakaian untuk japa malanya nih Maha Guru. Kan menjapa mantra hati beliau dong ya. ya, Om Mani Padme Hum gitu ya Maha betul. Guru. Nah, itu karena momen ini jadi japa malanya khusus untuk ketika mengundang beliau menjapa mantra hati beliau atau boleh barengan untuk yang lain nih Maha Guru. Iya, sebenarnya sih kan japa mala itu kan ada banyak macam ya, Ya. gitu ya. Secara Buddhis ya, japa mala itu kan pasti akan diinikan oleh manik-manik ini sebanyak 108 kali, 108 biji gitu ya. Nah, ini ada namanya biji ibu ya. Biji ibu ini yang di sini ya, ini rumbai ya kan. Kemudian ini ada pembatas ya. Ya. Ini biasanya umum sih ya, Ya. pasti banyak yang tahu japa mala itu seperti itu. Tapi kadang banyak juga yang tidak paham untuk penggunaannya, karena kan ini kan pasti ada makna-maknanya. Betul. Kalau di dalam tantra kita juga ada visualisasinya gitu kan. Di saat kita memegang japa mala ini, mau mulai menghitung ya menjapa, kita sebenarnya memvisualisasikan terlebih dahulu Ya. begitu. Nah, kalau japa mala ini terbuat dari kristal. Oh. Ya, kristal putih ya. Itu kristal itu yang melambangkan ya pemurnian. Oh. Terus juga penyembuhan ya kan? Gitu. Nah, ini dibatasi oleh 3 batas ini ya, 4 batas. Biji ibu juga kita anggap juga sebagai pembatas. Gitu. Ya, pembatas. Nah, ini japa malanya ini bisa glow in the dark. Oh ya? Iya, ini bisa kalau misalkan digelap gitu, ini bisa terang kelihatan. Keren ya. Jadi kayak seperti kita berada di dalam kegelapan, tapi kita masih bisa memancarkan cahaya terang keluar gitu ya. Nah, ini japa mala biasanya kita kalau misalkan adinata apa yang berhubungan dengan mungkin karman apa, misalkan kayak oh ini untuk tolak bala, oh ini untuk kesejahteraan, oh ini untuk penahlukan gitu ya. Satu lagi adalah untuk keharmonisan. Biasanya itu kan melambangkan 4 warna ya, merah, kuning, biru, putih, ya gitu ya. Nah biasanya kalau kita punya japa mala, biasanya kalau putih kita gunakan untuk adinata yang pemberkahannya itu ke Warnanya. karman itu gitu. Oh, okay. Misalkan untuk penyembuhan penyakit, mara bahaya, tolak bala gitu kan. Nah, adinatanya apa yang putih-putih nih gitu ya, kebijaksanaan. Misalkan kayak Kuan Yin Pusa, kemudian Wajra Satwa Bodhisattva, Udah Maitreya? Maitreya bisa, ya terus kemudian Marici juga sebenarnya bisa, karena kan walaupun dia ada warna yang lain tapi dia juga ada putih gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan japa mala yang warnanya putih. Cocokin ya, sesuaikan. Iya, gitu ya. Nah, kalau untuk karman lain kita bisa gunakan misalkan harmonisan, kita gunakan yang warna merah, gitu kan. Tapi kadang-kadang orang tidak bisa aduh ribet juga nih ya 4 warna gitu kan. Ya gitu ya. Nah, sebenarnya sih satu japa mala bisa dipakai buat semuanya gitu. Cuman biasanya ya pasti getarannya ataupun energinya itu pasti akan campur di satu japa mala. Kalau kita bedakan biasanya dia akan energinya itu akan berbeda-beda. Kalau misalkan kita bisa merasakan energi dari japa mala itu. Gitu, aura mereka itu kita bisa rasakan dari japa mala tersebut. Gitu. Kalau misalkan cuma satu japa mala untuk semua karman, kita pasti akan merasakan energi ataupun aura dari adinata itu gitu. Ya mungkin kalau kita lihat bisa ganti-gantian. Oh ada aura Kuan Yin Pusa, oh ada Maitreya Bodhisattva gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus sih ya satu japa mala ini khusus Kuan Yin Pusa gitu. Karena kan mungkin kita khusus untuk sadhana pemurnian dan tolak bala. Tapi tidak masalah juga kalau misalkan dipakai untuk adinata yang lain.
seperti Cuma itu. lebih bagus untuk energi dan getarannya itu kita selaraskan dengan warnanya itu ya, Mak? Iya, Oke. betul. Dan Japa Pali ini pun juga sudah ada mantranya. Oh, ada Ya, mantranya, Om Mak? Mani Padme Hum. Ya, nih, Oh iya, ya Om Mani Padme Hum, transparan ya. kayak Terus ini, ukirannya Maha Guru ya? iya, pembatasnya juga sudah ada mantra Om Mani Padme Hum. Wah, sudah lengkap. Gitu. Oh iya nih. Jadi sudah melambangkan simbol dari pemurnian, konsentrasi, kemudian kebijaksanaan, ya, dan lain sebagainya. Dan di saat kita menjapa mantra Om Mani Padme Hum, gitu ya, tentunya kita juga akan bisa memberikan manfaat bagi para makhluk di 6 alam samsara. Dan sekaligus juga berlatih menyempurnakan 6 paramita. Karena kan itu mantra 6 aksara, tapi ini juga kita bisa juga untuk berlatih untuk bisa mencapai keberhasilan dalam 6 paramita. Gitu, sat paramita, seperti itu. Oke. Kemudian masih terkait penggunaan japa malanya nih Maha Guru. Saya sempat ditanya ketika menjapa, misalnya sedang menjapa nih, terus japa malanya putus nih Maha Guru. Oh ya. Terus dia merasa sayang gitu kan, jadi dipungut lagi, disambung lagi. Nah itu sebenarnya gimana tuh Maha Guru penjelasan untuk sebenarnya kalau di saat kita menjapa mantra kemudian putus, ya kan langsung berhamburan seperti itu ya, itu biasanya kita pantang untuk mengumpulkan lagi dan merangkainya kembali. Karena di saat kita menjapa mantra itu kita sedang mendapatkan kayak pemurnian juga gitu ya, terus juga untuk bisa menangkal hal-hal yang kurang baik ataupun negatif yang mungkin akan kita alami gitu ke depannya. Seperti itu. Jadi sudah dibantu ditangkal oleh adinata yang sedang kita japa mantranya. Gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan pas lagi japa mantra kemudian putus gitu, nah kita kumpulkan ininya, tapi kita lebih baik bakar. Dibakar. Ya, bakar dengan menggunakan kertas sembayang, ya kan, kimchwa atau kertas emas gitu ya. Nah itu kita serahkan kepada adinata ataupun alam semesta. Itu berarti kita sudah mendapatkan penangkalan dari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi dalam diri kita. Gitu. Tanda baik dong ya Maha Guru. Iya, jadi kita nggak boleh sayang walaupun itu ya justru itu lebih berharga itu adalah kita mendapatkan pertolongan dan juga penangkalan dari hal negatif. Gitu. Beda nggak Maha Guru dengan ketika tidak sedang dijapa, misalnya ditaruh nih, pas dikeluarkan belum japa nih, putus. Nah itu beda arti atau? Biasanya beda arti. Beda arti. Ya, ataupun misalkan kalau misalkan yang mungkin kita lagi pakai gitu kan, pakai kemudian nggak tahu nyangkut atau apa gitu, putus gitu kan. Nah itu juga itu masih bisa, yang kemudian kita bisa kumpulin semua, kita masih bisa rangkai. Oh itu nggak apa-apa. Yang penting ya? tidak di saat kita sedang menjapa. Oke. Kemudian dengan seperti ini ada ide nih Maha Guru supaya misalnya dia beli nih atau enggak dapat baginya misalnya talinya nih kurang kenceng gitu kan, mau diperbaiki, apakah boleh? Seperti itu udah di blessing nih nanti pas api homa. Jadi mungkin pemakaiannya baginya kurang kenceng atau merasa kurang pas, boleh nggak tuh Maha Guru? Mau ganti talinya mungkin. Betul. Nah itu seperti itu gimana Maha Guru? Iya, sebenarnya kalau misalkan udah, aduh kok kayaknya ini udah mulai kendor atau gimana gitu kan, mau ganti tali. Kalau ini kan masih kondisi bagus. Kalau kondisi bagus kan apa-apa, nggak mungkin kan langsung ganti kan. Nah kecuali kalau misalkan memang udah melar atau apa gitu ya, kita boleh ganti kok gitu. Setelah kita sudah rangkai kembali gitu kan, kadang-kadang kita nggak rangkai sendiri, kita suruh orang yang rangkain gitu, yang bisa. ya kan. Nah nanti setelah kita terima japa mala itu, kita cuci aja dulu dengan air yang dicampur dengan abu homa gitu. Nah baru kita pakai lagi buat japa. Oh seperti itu. Atau boleh juga bawa ke sini ya Maha Guru bawa ke sini ketika lagi upacara juga atau pas lagi puja bakti ada Maha Guru, nanti Maha Guru akan bantu langsung blessing satu-satu ya. Oke, seperti itu. Iya. Mungkin bagi session suci yang ingin menyambung jodoh dengan adinata,
Maha Bodhisattva Avalokitesvara ataupun berpartisipasi dalam upacara api homa ini bisa mendaftar menjadi donatur. Donatur pertama akan mendapatkan buah kebajikan, ya, buah kebajikan fisik, ya, buah kebajikan fisik akan diberikan saat upacara api homa dan secara spiritual pun akan dibagikan melalui visualisasi yang akan dipimpin langsung oleh Maha Guru. Kemudian yang donatur kedua akan mendapatkan japamala ini yang tadi sudah kita jelaskan, jabarkan, ya, akan mendapatkan japamala. Dan kemudian yang donatur ketiga adalah donatur sukarela. Mungkin saya akan membacakan manfaat dari upacara ini apa saja. Ya. Manfaat upacara api homa: memurnikan karma buruk dan kilesa, menyembuhkan penyakit, membebaskan penderitaan makhluk di 6 samsara, meningkatkan kebijaksanaan, memperpanjang usia dan mendapat kesehatan, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan batin, menolak bala, bencana dan malapetaka, mencapai pencerahan dalam membina diri, mengembangkan cinta kasih dan belas kasih. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan yang kami berikan. Semoga penjelasan untuk upacara api homa ini dapat bermanfaat untuk Session Sece semua dan lebih bersemangat untuk ikut upacara ini. Mungkin itu saja penjelasan mengenai upacara ini ya Maha Guru. Ya. Baik. Maka akan kami akhiri ya. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amin. Ho ho.